yang dimuat dalam kitabnya Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim. Ya, beliau menyebutkan haddatsana, mengabarkan kepada kami Muhammad, sampai kepada Waki gurunya Imam Syafi'i, seorang ulama tabi'in. Kemudian Waki dari Mansur, tabi'in lagi seniornya. Mansur dari ya Ibrahim. Maksudnya Ibrahim adalah Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in besar ahli fikih ahli ibadah. Beliau menyebutkan idza ra'aita ar-rajula ya yatahawanu fi takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Kalau engkau melihat seseorang yang dia sering termasbuk, ya, kalau engkau melihat seseorang sering masbuk, jangan dijadikan teman, cuci tanganmu darinya. Maksudnya jangan dijadikan teman, subhanallah. Luar biasa nih, aib ya. Oleh karenanya kita belajar ilmu untuk diamalkan. Karena ilmu itu menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah amalan yang kita tahu yang paling top, yang paling utama, yang paling dihisab nanti di akhirat adalah salat. Bagaimana seorang ya mukmin menisbatkan kepada salafi ya sering masbuk, bahkan sering tidak menunaikan salat berjamaah, malas. Ini aib. Ya, ini aib. Ya, oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar jauhi kemaksiatan, sibukkan diri kepada diri sendiri, dakwah, ya beramal untuk keluarga, istri, anak-anak, dakwah, sibuk beramal. Jangan kila wakal. Ya, maka nanti kita dikubur, ya, yang menemani kita adalah amal saleh kita. Inilah yang membuat orang-orang dalam kubur dia ingin bangkit kembali untuk beramal saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan keinginan mereka. Ya, dan mereka ingin fasaddaqu wa aku minas salihin, ingin berbuat amal saleh, dan dengan amal saleh tersebut ya dia akan memastikan aku menjadi orang-orang yang saleh. Dalam riwayat yang lain dia ingin salat, ingin sujud 2 rakaat, subhanallah. Ini keinginan orang-orang yang sudah dalam kubur. Dan kita Allah berikan kehidupan, maka jangan malas-malasan. Bahkan dalam hadis ancaman bagi orang yang masbuk, Pak. Padahal dia masih sholat jamaah. Nggak boleh dijadikan teman, jangan jadikan teman. Padahal masih sholat jamaah. Bagaimana orang yang nggak sholat jamaah? Lebih-lebih jangan dijadikan teman. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya. Perhatikan kata Nabi SAW, siapa teman karibmu? Karena teman itu mempengaruhi agama seseorang. Kalau temannya buruk, temannya preman, temannya suka ngomong kasar, suka bohong, suka fitnah, suka berkata tanpa tabayun, maka dia seperti itu. Suka masbuk, dia seperti itu. Makanya seorang ulama tabi'in ini, yang dia ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qalam ya yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi falastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika nanti pada hari berbangkit betis disingkap Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi orang yang sering masbuk. Ini hukuman bagi orang yang sering masbuk. Nanti pada hari berbangkit kata Allah Subhanahu wa taala betis disingkap, maka orang diperintahkan semua hamba Allah untuk sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa mampu sujud. Nggak bisa sujud. Ya, matanya tertunduk hina, badannya sehat. Maka Ibrahim At-Taimi yang menyebutkan ini, kalau ada orang yang tidak sholat tertinggal sholat, yang sering masbuk, jangan jadikan teman. Boleh menyebutkan maksudnya hukuman yang Allah berikan ini, yang nanti pada hari berbangkit dia nggak bisa sujud, dia terhina dina, matanya tertunduk ke bawah, adalah ila salatil maktubah bil iqamah bil adzani wal iqamah. Maksudnya adalah tertinggal dari salat jamaah. Ditambah lagi tafsirnya Sa'id bin Jubair Murti bin Abbas, kanu yasma'una hayyal al-falah fala yajibuna as-sihha wa la ya'tunahu. Mereka itu dengar hayyal al-falah, dengar azan, tapi tidur-tiduran, malas-malesan, sampai dia sering masbuk. Dia sering masbuk. Ini tampil buat kita ya. Ya, untuk tidak melakukan hal yang demikian. Peringatan karena kita sering melihat ahlu sunnah minas salafiyin sering tertinggal masbuk. Kalau sesekali wajar, kalau setiap hari sampai disebut dengan orang awam, dia sebagai apa? Ahlul masbuk. Ya, ahlul masbuk. Orang yang sering masbuk. Malu kita ya. Dan tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Toyib, intinya ilmu ya untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan sebagaimana ya seorang ulama ya di zaman Abbasiyah menyebutkan ilmunya orang munafik itu hanya di lisan, malas beramal. Makanya la yadhkurullaha illa qalila, tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan sedikit orang munafik. Ya, adapun ilmunya orang mukmin
diamalkan. Ya, kita semangat mengamalkan ilmu. Ya, semangat mengamalkan ini ilmu. Thayyib kaum semua subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sekilas ya. Kemudian juga jangan lupakan adab. Ya, jangan lupakan adab. Karena banyak kita ya terkadang banyak ilmunya tapi adabnya kurang. Adabnya anak-anak muda kepada orang tua, fa subhanallah. Ini ajib. Ya, sedih kita. Padahal ya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, berkata kepada orang Quraisy, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Belajar adab dulu Anda sebelum belajar ilmu. Kenapa? Li'anna bil adabi tafhamul ilm. Tafhamul ilm, karena dengan adab itu engkau mudah memahami ilmu. Makanya Ibnu Mubarak menyebutkan apa? Ta'allamnal ilma, ya ta'allamnal ilma, ya ta'allamnal adaba salasina sanatan. Kami belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20 sana, dan kami belajar ilmu 20 tahun. Bedanya berapa? 10 tahun. Utamakan adab. Ya, terutama kalau antum misalnya berseteru dengan orang tua, antum anak muda, jangan atur-atur orang tua. Antum yang telepon dia minta maaf. Itu di antara adab. Antum bermasalah sama orang tua antum, jangan orang tua antum ya mendatangin antum yang muda yang ngalah. Itu adab. Dan betapa banyak orang yang tidak beradab saat ini. Ya, banyak ilmunya tidak beradab, banyak sekali, dan itu pengaruh dari teman-teman dan lingkungan. Kita berlindung kepada Allah dan hal demikian. Makanya Muhammad bin Sirin, siapa Muhammad bin Sirin? Yang kita kenal dengan Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin itu adalah seorang ulama tabi'in ya. Dia muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena ibunya itu mantan bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bapaknya, yakni Sirin, itu adalah mantan budaknya Anas bin Malik. Dinikahkanlah kedua orang soleh ini mantan budak, dan tumbuhlah Muhammad ibn Sirin yang kita kenal dengan ulama tabi'in, dan dia muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ya kanu as-sahabah, para sahabat dahulu ya, yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilm. Mereka itu belajar ilmu sebagaimana belajar adab. Mereka itu belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu juga. Bersanding. Bahkan lebih banyak. Wa qala ba'duhum libnihi, dan sebagian para sahabat itu berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Wahai anakku, ya. Ya. Li'an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama tata'allama al-ilm sab'ina baban minal ilm. Engkau mempelajari adab satu bab ya, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar menuntut ilmu agama selama berapa? 70 bab. Belajar 70 bab. Luar biasa ini Muhammad Sirin. Dan intinya para ulama itu mendahulukan adab daripada ilmu. Ya, thayyib. Itu sekilas agar kita ingat akan pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu ya, dan yang lainnya. Ya, tentunya berdoa kepada Allah. Allah lah wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati seorang hamba ya, semangat dalam beramal soleh, hebatnya dia dalam beramal soleh karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang yang dia berilmu lemah dalam beramal saleh karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga Allah menghijab ilmunya tersebut sehingga tidak bermanfaat pada dirinya dan orang lain. Waliyadu billah. Thayyib, kita lanjutkan bacaan kitab Min Ajib Du'a, ya, ijabatun sari'ah, ijabah doa yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muhaddits, berkata Imam al-muhaddits Abu Sahal al-Qattani, dia seorang hadis, seorang ulama hadis. Dan ulama hadis ini dikenal dengan ulama hadis itu biasanya dia jujur. Makanya asidqu qimatul akhlaqiyah. Ya, asidqu qimatul akhlaqiyah. Kamu pernah dengar itu ya? Kalau kita terjemahkan, jujur itu adalah nilai-nilai norma. Nah, itu pernah dengar ya? Makanya kejujuran itu termasuk daripada adab, bukan akhlak. Termasuk akhlak ya, bukan adab. Akhlak, karena akhlak itu adalah bawaan dari dalam seorang mukmin, itu akhlak seperti jujur, amanah, itu akhlak. Adapun adab itu adalah kebiasaan yang bisa dipelajari ya,
Dari adat istiadat masyarakat tentunya tidak menyelisih syariat Islam. Itu ada. Itu bedanya adab dengan akhlak. Ya, akhlak itu adalah sifat seorang mukmin seperti jujur, amanah, dan seorang muhaddis jujur. Ya, kalau semua hadis jujur, karena dia kalau dia tidak jujur dia dikatakan muhaddis, mudallis, ya. Karena kalau ada seorang perawi hadis yang dia berdusta meskipun hanya sekedar berdusta, ya bercanda dengan memberikan makanan ada digenggam kepada dikun ayam tapi tidak ada makanannya, maka dikatakan kadzab, dia pendusta. Tidak boleh diambil riwayatnya. Jadi kalau ada orang dikatakan muhaddis, berarti dia ahli hadis dan dia jujur. Seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya jujur, tabu terhadap kebohongan meskipun dia berdusta. Dusta untuk gayaan membuat orang tertawa, ini tercela. Ahlussunnah jauh dari demikian, dan ini dosa besar. Ya, karena dikhawatirkan dia akan bisa berbohong atas nama agama. Qala al-muhaddis Abu Sahal al-Qattani, kuntu ma'ahu ay al-imam al-wazir al-muhaddis. Aku bersama temanku, seseorang yang bernama al-imam al-wazir al-muhaddis. Orang biasanya teman itu orang-orang saleh, itu temannya orang-orang saleh juga. Karena dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan siapa teman karibmu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya Sahih Albani. Maka antum perhatikan teman-teman antum, Pak. Teman-teman antum, dan teman yang paling dekat adalah istri. Makanya dari sekarang antum cari istri-istri yang saleh salehah. Kalau sudah teman antum istri teman yang paling dekat istri yang jelek, subhanallah, biasanya pengaruh orang itu jadi jelek. Tadinya baik jadi jelek. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya maca, ad-dunya maca'un wa khairu maca'idunya al-mar'atus salihah. Rawahu al-Muslim, rawahu Muslim. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita solehah. Maka cari teman yang paling baik agar kita berpengaruh terbaik, yaitu wanita solehah teman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi wa Shahhahu Al-Albani, Sahih Al-Albani, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidh?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, amalan apa yang harus kami dapatkan? Harta apa yang harus kami miliki, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'ala al akhirah. Hendaknya kau memiliki 3 harta. Hati yang tenang, qalban syakiran, bersyukur kepada Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan istri solehah mukminah yang membantumu untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya betapa banyak orang yang baik terpengaruh menjadi buruk karena istrinya. Betapa baik orang yang jelek menjadi baik karena istrinya. Ya, ini teman yang baik. Shadaqah Rasulullah, benar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya. Betapa banyak orang yang tadinya soleh, menghafal Al-Quran, bahkan muridnya Aisyah radhiyallahu anha menjadi teroris, menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Ibnu Muljam. Itu penghafal Quran, Pak. Tapi dia punya istri yang jelek, istri yang buruk. Dia memilih dunia, sehingga dia pun memerintahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia ikuti perintah istrinya. Ya, makanya sekarang antum bersyukur kepada Allah kalau sudah istri itu nggak suka jalan-jalan. Apalagi istrinya nggak suka, nggak bisa naik motor. Itu antum bersyukur kepada Allah, Pak. Apalagi istri yang suka rumahan, tuh antum bersyukur, Pak. Ini tanda wanita solehah, ya, nurut sama antum. Karena Nabi SAW pernah ditanya, wanita mana yang paling baik wahai Nabi SAW? Wanita mana yang paling baik? Antum jangan aduh nyesal, Pak. Saya nyesal, Ustaz. Saya sudah nikah. Jangan nyesal. Ya, antum jadikan istri antum solehah. Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nadhara, yaitu menyenangkan ketika dilihat istri solehah. Wa tuti'uhu idza amara, dan mentaatimu ketika engkau perintahkan. Wala tukhalifu fi nafsihi wa malihi bima yakrah, dan tidak menyelisihinmu, tidak suka membantahmu dalam masalah dirinya dan hartanya. Yang suami itu enggak suka pada bantahanmu, itu paham. Jadi istri solehah itu enggak suka bantah-bantah suami. Ya, enggak suka bantah-bantah dia. Gitu. Kalau sesuatu yang sunnah, apalagi sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh, apalagi sesuatu yang sunnah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Abul Hasan Ali bin Isa bin Dawud bin Jarrah.
Dia ini ulama hadis, dia menceritakan nih Abu Sahal temannya. Siapa dia? Namanya Abu Hasan Ali bin Isa bin Daud bin Jarrah. Lamma nafa bi Makkah qad dakhalna fi harrin syadidin wa qad kidna natlafu. Ya, tatkala beliau telah berpindah atau dipindah di satu tempat di negeri Mekah atau dibuang ke Mekah, ya, maka ya fadakhalna fi kami dalam keadaan musim kemarau yang begitu dahsyat kemaraunya sampai kami hampir mati, hampir meninggal. Fatawafa yauman, maka dia pun bertawaf kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya, ulama hadis ini yang dihasati sehingga dibuang dari negerinya, dia pun pindah dari negerinya ke tempat yang lain, yaitu di Mekah. Dia langsung ibadah kepada Allah, dia tawaf, dan dia tahu masalah di penduduk tersebut, yaitu dalam keadaan apa? Musim kemarau. Dia pun berdoa untuk kaum muslimin. Setelah dia tawaf, ya, wajah faroma binafsihi, dia pun menjatuhkan, merebahkan dirinya. Ya, karena dunia terasa sempit ya kalau sudah dihasatin, dibuang di satu negeri gitu ya. Itu ya. Ya, itu dia. Sebagaimana cerita Imam Al-Bukhari. Ya. Antum kalau cerita ada sempatan waktu untuk baca sirah, seperti sirahan cerita ya imam-imam besar kita seperti Al-Bukhari dan yang lain. Antum itu melembutkan hati antum. Ya, bagaimana susah mereka dalam berdakwah sampai dibuang dari negerinya. Subhanallah, kita enggak sampai dibuang dari negeri kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berkata, ya, ashtahi 'ala Allahi syarbatan ma'in maslujin. Aku minta kepada Allah agar Allah berikan kepadaku minuman-minuman sejuk seperti dari salju. Ya, mohon kepada Allah setelah dia beribadah kepada Allah. Waqala fanasha'at ba'da sa'atin sahabun. Maka setelah itu langsung apa? Berkumpullah awan-awan yang tadinya tidak ada awan. Wara'adat waja'at bardun katsirun jama'a minhul gilman jarraran. Maka ya terjadilah petir hujan ya, dengan petir kemudian turunlah salju. Ya, air yang dingin, ya, air salju. Maka fajama'a minhul gilman, jamak dari anak-anak laki-laki. Maka anak-anak laki-laki pun mengumpulkan ya kepingan-kepingan es ya dari hujan yang penuh dengan berkah tersebut, jarroron. Bisa dibaca jiroron ya, atau baca jarroron, yaitu dari apa? Dari ina, dikumpulkan di dalam pundi ya. Wa kana al-wazir sha'iman, saat itu orang tersebut yang berdoa kepada Allah, siapa dia? Al-muhaddits Abu Hasan Ali bin Isa bin Dawud bin Jarrah, dalam keadaan sha'iman, puasa. Atau nggak bisa bayangkan dalam keadaan panas begitu, panas di Mekah ya, antum yang pernah di Mekah kan, panas begitu, dia sha'iman, puasa. Orang saleh. Fala makana al-iftar ji'tuhu bi aqdahin min asnafil aswiqah. Tatkala dia sudah berbuka, waktunya berbuka, maka aku, yaitu Abu Sahal Qattan, yaitu temannya dia tadi, ulama hadis juga, yang dia menceritakan tentang temannya, aku pun membawakan bi'aqdahin, qodah, jamak dari qodah, beberapa gelas-gelas gitu ya, yang isinya air yang sejuk tersebut, dari doanya, dari air hujan tersebut, min asnafin ini jamak dari asnaf, sonaf, jadi bermacam-macam gitu ya. Ya, bermacam-macam, aswiqah, yaitu sawik, jamak dari gandum, sehingga dia ada makanan juga, ada air sejuk yang dia berdoa dengannya. Fa'aqbala yasqil mujawirin, dia pun menerimanya. Makanya Pak, sunnahnya kalau antum diberi sesuatu apapun berlebih, itu adalah kesukaan antum, ambil. Kalau antum nggak suka dengan hal pemberian tersebut, antum tetap terima, jangan antum kasihkan orang, jangan antum buang, jangan. Antum pun ini adab juga nih, antum pun dikasih seseorang yang antum nggak suka dengannya, kemudian antum tiba-tiba langsung mengasihkan ya di hadapannya, ini juga menyakiti hati seseorang. Kita belajar adab ini Pak. Antum kalau nggak suka, antum ambil saja, antum ambil aja, nanti di rumah ya sudah dia nggak ada, antum bisa kasihkan kepada siapa. Itu adab. Terkadang kita ada pemberian orang, kita langsung kasihkan ya, di hadapannya, ini menyakiti hati tersebut. Atau antum diberikan satu makan, antum nggak makan, dia tersakiti hati orang yang memberikan makanan antum. Ini adabnya Pak. Makanya hidup pun dengan berkah ilmu dan amal. Ya, betapanya dakwah ini dari ini Pak. Antum dikasih orang, antum terima apapun, antum kasih.
Atau nggak usah pikir asam urat, nggak usah pikir apa, Pak. Makan aja. Ya, terutama kalau di Masjid Mutakin ya, Pak ya. Masjid Mutakin tuh kalau kita kajian gini, Pak, makanan jejer, kasih makanan. Mereka orang-orang awam kan sambil makan. Kita juga makan. Ini makan aja, apa yang kasih makan? Bismillah sudahlah. Kalau antum takut juga baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Saifullah ketika ditantang untuk meminum racun yang sebabnya orang masuk Islam baca doa ini. Tapi saya belum cek riwayat ini sahih atau tidak. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim dan racunnya tidak bermanfaat pada dirinya. Antum jangan coba-coba tapi ya. Karena belum cek ini riwayatnya sahih apa enggak nih. Saifullah Walid bin Walid ketika ditantang untuk minum racun berbahaya, saat itu dia minum, dia yakin perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Tapi antum jangan coba dulu. Kan riwayatnya belum tahu ini sahih pun. Cuma dengan cerita-cerita gitu ya. Belum cek riwayatnya. Gitu ya. Ya apalagi minum makanan enggak beracun ya kan, kayak gorengan, makan bismillah sudahlah. Bismillah makan, senangan hati orang tuh dapat pahala. Ahabul amali ilallahi surur untuk kalau muslim kata Muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menyenangkan hati seorang hamba. Bukan kalau antum dikasih antum makan itu senang. Dan itu amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Jadilah hidup bermanfaat. Jadi antum mati manfaat amal saleh. Gitu ya. Paham tuh ya. Dia dalam keadaan puasa dan ketika sudah berbuka aku berikan makanan tersebut, minuman tersebut dan dia menerimanya. Fayaskil mujawirin, dan dia berikan terlebih dahulu kepada tamu-tamu keberkahan tersebut. Makan sama-sama, subhanallah. Luar biasa nih. Summa syariba wa hamidallah, kemudian dia pun makannya, meminumnya air tersebut yang penuh dengan berkah air hujan, wa hamidallah, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama hadis. Antum ingat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, innallaha la yarda ya anil abdi, Allah senantiasa ridho kepada seorang hamba, yaitu apa? Ayakulal aklata fayahmadahu Allahu alaihi fayahmadahu alaihi, yaitu ketika dia makan makanan, setelah dia makan mengucapkan alhamdulillah, puji Allah. Atau ayashraba syarbata ya fayahmadahu alaiha, atau setelah minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Itu Allah ridho. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah, terutama kalau habis makan memuji Allah. Apa doanya habis makan? Apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini dihamalkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku makan ini tanpa daya dan upaya. Aku nggak bisa makan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas baju baca apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da mautu. Musuh orang lain. Allah. Enggak, saya canda. Antum insyaallah paham. Hafal semua, cuma malu ya kan, malu. Apa Pak doanya? Buka pakaian. Apa doanya? Bismillah. Baca doa antum, terutama akhwat nih. Akhwat nih, terutama kalau belum nikah, bahaya nih. Karena jin tuh ada yang suka dengan wanita, bahaya. Hati-hati antum. Baca buka baju bismillah, itu setan tidak bisa lihat aurat kita, terutama wanita. Kalau pakai baju baca apa? Apa nih? Saya berhenti, berhenti sudah nih. Apa nih? Apa bacanya kalau pakai pakaian? Sama seperti makan juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba razaqani min ghairi haulin min wala quwwah. Cuma diganti aja. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Ini amalkan. Doa dari Nabi SAW, berkah hidup antum penuh dengan amal. Tapi kalau antum kila wakal banyak-banyak, aduh enggak ada hafalan nanti. Sibuk ngurusin orang. Enggak bisa untuk beramal, malas ninggalin sholat sunnah, atau sering masbuk atau pindah. Ya, enggak ada rasa takutnya kepada Allah. Kan kita berdoa kepada Allah ya sibuk urus diri sendiri, ya kan? Sibuk beramal soleh karena kita dikubur sendirian, Pak. Ada istri, kita baikin istri kita baikin buat dia hati senang. Apa suka mudik? Mie goreng, wah kecil, belikan langsung. Apa suka mudik? Emas, Bi, berapa kilo? Nanti dulu, tunggu. Ya, artinya antum kasih senang istri gitu, kasih senang. Itu suruh itu kalau muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Coba lihat ini, dia langsung memuji Allah SWT, dikasih, dia makan, dia minum, habis itu dia puji Allah SWT. Makanya antum kalau dikasih gorengan habis ini antum puji, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Habis itu antum jangan lupa ya mendoakan orang yang memberi antum makan. Allahumma ati man at'amani wasqini wasqani. Ya Allah, berilah makan orang yang kasih makan aku, berilah minum orang yang kasih minum. Ini enaknya kalau beri makanan kepada orang yang berilmu. Diamalkan itu, makanya orang yang kasih makanan, kasih antum rezeki, bertambah dia rezekinya, kesehatan rumah tangganya, sejahtera, rezekinya bertambah, anak-anaknya berkah dan seterusnya. Karena didoakan, dan ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau antum kasih orang apalagi nggak sholat, diberikannya selesai antum. Ya kan, diberikannya ini dan itu. Makanya diantaranya kalau sedekah cari orang yang sholat 5 waktu. Antum ya, atau antum dakwahi antum ini ya, tapi sholat 5 waktu ya. Gitu. Ya, waqala, kemudian dia berkata, Pak, setelah dia memuji Allah, dia minum di ulama hadis. Laitani, aduh celaka diri. Laitani ini maksudnya, aduh, kayak modal menyesal gitu ya. Aduh, celaka duhai. Aku tahu kalau doaku mustajab tadi, duhai. Kenapa? Menyesal dia. Dia tahu kalau doanya mustajab. Ulama tuh nggak tahu kalau doanya mustajab. Ketika dia berdoa, tiba-tiba Allah ijabahi doanya. Dia tahu saat itu doanya mau mustajab, maka dia berkata, laitani, celaka diri. Nyesal diri. Amanaitul maghfirah. Coba aku saat itu minta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu doaku dikabulkan saat itu. Dia minta agar Allah ampunkan dosanya. Subhanallah. Ini ulama menyesal, Pak, karena tahunya keagungan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ijabahi doanya, Allah ampunkan dosanya. Ini para ulama hadis sampai demikian, Pak, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah berkata, maha rahimnya Allah itu, Pak. Makanya kita banyak istighfar kan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah? Allahu yasturuna, Allah itu menutup aib kita. Allah menolong kita. Allah melindungi kita. Ya, saya terjemahkan bebas. Summa yunadina, kemudian dia memanggil kita. Allah sudah menutup aib kita. Allah memanggil kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim? Ya ibadi kullukum tuqti'una bil-laili wan-nahar. Wa la aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiru aghfir lakum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian itu melakukan dosa, banyaknya dosa kalian lakukan di malam hari, di siang hari, setiap hari. Padahal aku adalah Rabb yang Maha Pengampun. Maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, Allah melindungi kita dari aib kita, menutup kita, dan Allah memanggil kita. Summa yaghfirullah, kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Summa ya yuhibbuna, kemudian dia mencintai kita. Summa yubaddil dzunubana ilal hasanat, kemudian Allah dengan rahmatnya mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Subhanallah. Ya, makanya jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Segera bertobat kepada Allah. Ya, penuhi syarat-syarat tobat yang sudah kita sebutkan. Ya, langsung berhenti dari dosa tersebut, berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian ya menyesal, maka tobatnya nasuh. Sebesar apapun dosa yang antum lakukan. Kalau hubungan dengan manusia, segera minta maaf sebelum Anda wafat atau dia wafat. Kalau antum sudah minta maaf dan dia nggak maafin antum, itu urusan dia sama Allah. Tugas antum selesai. Paham tuh? Itu dia. Ya, makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri untuk majelis karena sudah masuk waktu ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.